Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-22. Buka hikmah ke-22. Qala Ibnu Athaillah Sakandari, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin, tidak ada satu nafas pun, tubdihi, yang kau hembuskan, yang kau keluarkan, yang kau tampakkan, yang kau hempaskan, illa walahu, kecuali di nafas itu qadarun, ada takdir, ada kuasa Allah, ada kemahatauan Allah, fika, untukmu, yumdihi, yang Allah jalankan padanya. Tidaklah ada suatu nafas yang engkau hembuskan kecuali di situ ada takdir yang dijalankan oleh Allah kepadanya. Ini bahas tentang bahwa perjalanan hidup kita ini semuanya sudah diatur oleh Gusti Allah, atau dalam pengawasan Gusti Allah, dalam lingkup kemahatauan Allah. Tidaklah satu nafas pun yang dihembuskan kecuali di situ ada takdir. Nah, ini pembahasan takdir ini sering kita ulang-ulang. Bahwasannya apa? Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau bahas takdir, tahan dulu. Kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqalah, semuanya akan dimudahkan pada jalan takdirnya. Kalau takdirnya dia kaya, biasanya Allah beri dia semangat, bisnis, keahlian, gak males-malesan. Kalau Allah takdirkan akan menjadi orang ilmuwan, maka dia punya apa? Dia semangat belajar, rajin kuliah, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu dan sebagainya. Pokoknya berarti takdir itu sesuai dengan usaha secara global. Maka ketika ada pembahasan tentang takdir, kata Rasulullah, amsiku, tahanlah, nggak usah jeru-jeru. Kullun muyassarun lima khuliqalah, semua akan dipermudah pada jalan masing-masing. Itu kalau kita bahas tentang secara umum. Tapi kadang kita juga perlu membahas secara detail juga, apa sih itu takdir. Kalau dalam kitab Syarah Hikamnya Syekh Buti itu dijelaskan bahwasannya rukun iman itu kan ada mengimani qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Qadha itu apa? Ini perbedaan pendapat. Kalau kata para ulama itu qadha dan qadar itu idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Artinya cara bahasa Jawa itu nek kumpul padha, nek pisah beda, atau nek kumpul pisah, nek pisah kumpul. Pernah krungu nggak? Nek kumpul pisah, nek pisah kumpul. Seperti ini. Ada dua makna. Contoh apa ya? Ya contoh qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu bisa dimaknai ketentuan Allah. Kalau pisah, artinya masing-masing dalam satu kalimat cuma ada qadha-nya Allah. Wes. Dalam satu kalimat juga ada wes qadarullah. Itu berarti ketentuan Allah, wes. Qadha dan qadar sama saja artinya. Jadi ketika pisah gak barengan, itu artinya padha wae. Kayak muslim sama mukmin. Itu ya muslimin, mukminin itu padha wae. Tapi kalau dibarengkan, muslimin dan mukminin, Islam dan iman. Ketika bareng, itu punya makna istimewa masing-masing. Itu istilah nek kumpul pisah, nek pisah kumpul. Artinya apa? Nek kumpul, dua kata ini kalau jajaran itu memiliki makna sing beda, punya istimewa masing-masing. Tapi kalau pisah, artinya tidak kumpul dalam satu kata, satu kalimat, maka artinya kumpul, punya satu arti. Itu bahasanya Jawa nek kumpul pisah, nek pisah kumpul. Itu biasa kadang nek guyonan, biasanya keluarga itu kumpul, itu biasanya rodok pisah. Rodok pisah kayak gesekane, biasa yang ngono iku. Kayak pisah kumpul, artinya apa? Nek rodok penggang titik, itu biasanya rukun, kangen-kangenan, nek reuni asik.
Biasa kok ngono, tapi nggak semuanya, nggak semuanya. Tapi dulurku ya akrab kabeh, alhamdulillah. Jadi ada dua kan nek kumpul pisah, nek pisah kumpul. Iki paham ya? Istilah nek pisah kumpul, nek kumpul pisah. Kalau dalam bahasa Arab idza iftaraqo ijtama'a, idza istama'a iftaraqo. Lah qadha dan qadar itu sama. Sebetulnya qadha dan qadar kalau memang terpisah dalam satu kalimat, kalau kita cuma milih wis udah qadha-nya Allah itu. Berarti ketentuan Allah. Wis sudah qadarullah itu, sudah takdirnya Allah. Ya ketentuan Allah. Jadi kalau qadha dan qadar ini maknanya terpisah, artinya apa? Pemakaiannya cuma masing-masing, tidak dikumpulkan, maka artinya sama, ketentuan Allah. Tapi kalau jejeran, apa dengan qadha-nya Allah disertai takdirnya, qadha dan qadarnya, nah ini memiliki makna yang berbeda-beda. Kata para ulama beda pendapat. Intinya qadha itu adalah kemahatauan Allah. Qadha itu kemahatauan Allah atas apapun yang terjadi di dunia ini, terutama yang akan terjadi. Itu namanya qadha. Jadi qadha itu kemahatauan Allah. Allah Maha tahu. Lawang dukun ngeklaim dirinya tahu masa depan, jin juga mengklaim dirinya tahu masa depan. Lah masa Tuhan kita enggak? Yuk, gak asik lah. Dukun yang ngaku iso ngerti masa depan, apalagi Tuhan. Tuhanku yo lebih keren. Tuhanku yang ngerti masa depan apa yang terjadi. Itu namanya qadha. Kalau qadar itu realisasi peristiwa yang sesuai dengan kemahatauan Allah. Oke. Realisasi peristiwa sesuai kemahatauan Allah. Ibarat seperti ini. 10 tahun yang lalu, Samsul ini posisinya di Tuban. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Samsul Surabaya ya, betul ya? Oh belum. Nah, 10 tahun yang lalu Samsul masih di Tuban. Qadha-nya Allah itu tahu bahwasannya 10 tahun lagi ini Samsul kerjanya, hidupnya di Surabaya. Oh, Gusti Allah Maha tahu, Tuhan kok masa gak ngerti masa depan. Ngisi-ngisi ini Tuhan gak ngerti masa depan. Jari Gus Baha, aku bangga dengan Tuhan sing ngerti masa depan. Itu jari Gus Baha. Jadi Gusti Allah 10 tahun yang lalu ngerti bahwasannya Samsul ini 10 tahun yang akan datang tinggalnya akan di Surabaya. Ngajinya bareng di Nginden. Nah, maka ketika 2024-2025 ini terrealisasi benar-benar Samsul ngaji di Nginden sini, berarti itu namanya qadar. Kalau 10 tahun yang lalu belum terjadi, Allah Maha tahu. Kemahatauan Allah namanya apa? Qadha. Kalau sesuatu yang sudah terjadi seperti sekarang ini, bahwasannya benar-benar Samsul ini sudah di Nginden, namanya apa? Qadar. Qadha dan qadar. Itu kalau menurut Syekh Putih, para masyayikh semuanya seperti itu. Meskipun ada sebagian ulama, enggak, sebaliknya. Qadar itu kemahatauan, kalau qadha keputusan. Artinya sesuatu yang sudah yang terjadi terrealisasi sesuai dengan kemahatauan Allah. Intinya seperti itu. Walaupun ada perbedaan antara para ulama. Maka sebetulnya takdir itu, kata para ulama, takdir itu kan kemahatauan Allah akan masa depan. Oke, kemahatauan. Bukan Allah memaksakan terjadi. Sehingga selain bahas takdir itu ada mumet. Tahu lagi ya, takdir itu kemahatauan Allah atas apa yang akan terjadi. Itu takdir. Jadi sehingga tidak ada hubungannya dengan usaha atau paksaan. Contoh seperti ini, kadang orang kan ngomong semua itu atas takdir Allah. Jadi kalau saya maksiat, ya itu atas takdir Allah. Ini jawabannya gimana? Jawabannya adalah, lo nggak ada hubungannya. Takdir itu kemahatauan Allah atas apa yang akan terjadi. Kalau maksiat, ya kamu yang usahain. Yang sering tak ulang-ulangi bahwasanya manusia sudah dibekali dengan 3. Ayo Pak, yang pertama akal, kedua informasi, yang ketiga apa? Ikhtiar, kemampuan berpikir, kemampuan memilih atau kemampuan menyikapi. 3 ya. Allah kasih akal, Allah kasih informasi mana benar mana salah. Yang ketiga, Allah kasih ikhtiar, kemampuan memilih atau kemampuan menyikapi. Yang sering tak cerita nih, ada air susu, ada air racun, disuruh milih. Kita sudah punya akal nih, akal normal, tahu mana air mana racun. Kita juga sudah punya informasi bahwasanya air susu itu sehat, air racun langsung mati kejang-kejang.
Itu informasi. Kita juga punya ikhtiar, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk menyikapi. Maka ketika kita minum air racun, terus kejang-kejang, nyalakno takdir Gusti Allah, ya keliru. Sing salah yo awak dhewe. Karena kita sampai kejang-kejang karena minum air racun, itu karena usaha kita. Tapi Gusti Allah tahu, 5 tahun sebelumnya tahu bahwasannya nanti ini hambaku ini sudah tak kasih akal, tak kasih informasi, tak kasih kemampuan berikhtiar. Cuma dia milihnya air racun. Gusti Allah tahu. Itu namanya takdir. Itu namanya kemahatauan Allah atas apa yang akan terjadi. Kira-kira pengaruh nggak? Maksudnya takdir Allah apakah maksiat itu apakah akibat takdir Allah? Berarti kan enggak kalau dalam permasalahan seperti ini. Paham? Paham enggak? Bingung enggak? Jadi kemahatauan Allah itu tidak ada hubungan dengan antara maksiat karena perlakuan kita sendiri atau maksiat karena ditakdirkan. Enggak ada hubungannya. Jadi paham ya? Paham enggak, Nail? Paham ya? Ibarat seperti kalau saya buti itu seperti ini. Saya buti itu ngasih contoh seperti ini. Ada seorang bapak punya anak. Anaknya SMA. Kalau SMA itu bahasa Arabnya sanawiyah. Indonesia agak unik. Sanawiyah dipakai SMP. Kalau di Timur Tengah sana ribuan sekolah sanawiyah itu buat SMA. Ibtidak kalau di Timur Tengah itu 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun itu ibtidak. Jadi SMA di sana sanawiyah. Setelah SMA ingin masuk ke kampus favorit. Nah, kampus favorit ini harus nilainya tinggi, tesnya juga sulit, ya kan? Bapaknya sudah meringatin, nak, kamu harus belajar. Kalau pengen kampus ke UNER, katakanlah, ya harus rajin belajar. Soalnya target nilainya harus tinggi, tesnya juga sulit. Kalau kamu nggak belajar, ya nggak lulus. Itu kata bapaknya. Kemudian anaknya itu malas-malesan. Selama 1 bulan terakhir sebelum ujian, dia malas-malesan, nggak pernah belajar. Akhirnya bapak itu ngerasa bahwasanya anakku ini gak kira lulus. Wong anakku ini gak jelas belajar sekolah ya gak ngena. Hitung-hitungan ya gak pati iso. Belajar ora gelem, rajin ya enggak. Aku yakin, dari bapaknya nang ati, aku yakin anakku gak lulus UNER. Itu kata bapak. Ternyata ketika 1 bulan setelahnya gak pernah belajar, ujian gak lulus. Sing salah siapa? Anaknya apa bapaknya? Ya anaknya. Paham ya? Karena anaknya tidak mengusahakan. Padahal sudah diberi kemampuan ikhtiar, diberikan akal, diberikan informasi. Bapaknya cuma sekedar tahu bahwasanya anaknya kita gak mampu, anaknya gak belajar, yo gak ngarah keterima di UNAIR. Itu paham ya? Itu hubungan antara Allah sama Tuhannya. Gusti Allah itu maha tahu bahwasanya manusia itu harus dikai akal, dikai informasi mana benar mana salah. Allah kasih ikhtiar, kemampuan untuk menyikapi dan memilih. Kemudian baru manusia bisa memilih melakukan minum air susu atau minum air racun. Padahal dia tahu bahwasannya itu adalah racun. Tapi Gusti Allah tahu, maha tahu yang akan datang. Jadi Tuhan ngerti masa depan, ya ngerti. Jadi bakale dia melakukan seperti ini. Soalnya rada males wong iki. Wong iki rada pekok. Wong iki dikandani cengkal, rada ngeyel, maka dia milihnya seperti ini. Itu hubungan antara takdir dan ikhtiar. Sehingga sekali lagi takdir itu adalah kemahatauan Allah akan sesuatu yang akan datang. Kemahatauan Allah, pengetahuan Allah. Allah maha tahu dengan sesuatu yang akan datang. Ini namanya takdir. Kalau kita diberikan ikhtiar, akal dan informasi tersebut. Jadi tadi ya, jadi tidak ada hubungannya. Maksiat, sekali lagi bermaksiat kepada Gusti Allah, kemudian dia mengatakan aku maksiat itu takdir Gusti Allah, sudah dijalankan oleh Allah. Wong aku maksiat ini intinya wong semua yang ada di kehidupan ini dipaksa sama Allah kok. Padahal aku maksiat, aku nyolong, aku begal, aku bunuh orang dan sebagainya. Ini atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Saya nggak bisa mengaturnya. Lu ndak itu juga. Itu juga termasuk gak sopan sama Gusti Allah. Wong Allah sudah ngasih akal, informasi dan juga ikhtiar, kemampuan memilih. Itu tadi ya, tentang masalah takdir. Dan makna ma min nafasin tubdihi, bahwasanya setiap nafas yang kau hembuskan itu pasti ada takdir di situ. Itu pasti ada takdir di situ. Maksudnya takdir di situ apa?
Maksudnya setiap nafas yang kita hembuskan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Qadar itu artinya apa? Bisa dimaknai yang tadi, bahwa Allah itu tahu apa yang akan kau lakukan dengan nafas-nafasmu itu. Dan qadar ini juga bisa bermakna Allah meminta perhitungannya. Qadar artinya perhitungan. Jadi qadar bisa bermakna Allah Maha tahu apa yang kau lakukan dengan nafas-nafasmu. Yang kedua, Allah akan meminta perhitungan, pertanggungjawaban atas seluruh nafas-nafas yang kau hembuskan. Nggak cuma nafas toh. Yang di sini bukan nafas toh. Kan nafas kan diiringi. Kita bernafas diiringi dengan apa? Diiringi dengan mata yang melihat, diiringi dengan telinga yang mendengar, diiringi dengan tangan yang melakukan sesuatu, diiringi dengan kaki yang berjalan entah kemana, diiringi dengan hati yang berpikiran buruk atau baik, diiringi dengan lesan. Itu semua nafas dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya intinya kata Gusti Allah itu Maha tahu sekali lagi, tapi tugas kita adalah untuk memaksimalkan ikhtiar. Sehingga apapun nafas ini yang berhembus, mbuh jumlahe pira. Di sini dijelaskan setiap harinya berapa puluh ribu nafas. Cuman sekarang mungkin lebih jelas berapa puluh ribu nafas yang kita hembuskan, yang kita tarik, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Gusti Allah. Kita dituntut untuk apa? Untuk menggunakan nafas ini pada hal yang paling terbaik di hadapan kita. Itu harus. Sehingga kalau kata Syekh Baros dalam kitabnya di sini, al-anfas bil abdi salah satu, nafasnya hamba ada 3 jenis. Ada nafas yang jauhara, sebuah nafas yang yang seolah-olah mutiara yang tak ternilai. Yang tak ternilai adalah nafas yang di situ dibarengi dengan zikir kepada Gusti Allah atau diiringi dengan amal-amal yang baik. Maka ketika kita ngaji ini, sebenarnya nafas yang kita hembuskan, yang kita tarik, itu adalah mutiara-mutiara yang tidak ternilai. Nilainya sangat tinggi sekali di dunia maupun di akhirat. Nah, akhirat nanti kita akan tahu bahwasannya nafas yang kita pakai untuk ngaji, untuk ibadah, untuk perjalanan menuju majelis taklim, untuk perjalanan menuju kampus, ini semua jalan adalah nafas-nafas yang sangat tak ternilai tingginya harganya, seolah-olah mutiara. Yang kedua, nafasnya seperti ba'ratun la qimata laha li khissatiha. Seperti tai yang tidak ada harganya. Yakni nafas-nafas yang dikeluarkan ketika lalai. Lalai itu maksudnya tidak melakukan taat, juga tidak melakukan maksiat. Yes, biasa-biasa, ngegame selama tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan judi slot, tidak meninggalkan kewajiban, sholat ya wis mari, kuliah ya wis mari, ya kan, pas nganggur, ngegame atau nonton. Nah, ini kan ya tidak taat, ya juga tidak maksiat. Tidak taat, tidak maksiat, maka nafas yang kita keluarkan seperti tai, seperti teletok. mending nggak umbel. Umbel mailer mending ini teletong. Tai yang keluar dari nafas kita. Tapi kalau yang ketiga, nafas yang ketiga adalah hasratun la akhirolaha. Nafas yang yang merupakan sebuah penyesalan tiada ujung. Nah, nafas nomor 3 adalah nafas sebuah penyesalan yang tiada ujung. Adalah apa? Adalah nafas yang diiringi dengan maksiat. Allah kasih nafas, Allah kasih hidup, malah digunakan bermaksiat. Berarti ada 3 nafas, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengubah, berarti nafas kan ada yang mutiara, ada yang tai, ada yang penyesalan tiada ujung. Kalau pengen mengubah tai kepada mutiara, kita nge-game, katakanlah kita nonton film dalam arti yang bersih ya, yang steril, tidak ada yang buka aurat dan sebagainya, jadi film itu bersih. Itu sebetulnya tidak taat, juga tidak maksiat. Tapi sebetulnya kalau diniati taat juga bisa saja. Baca novel, baca buku, ngopi, dibuat taat juga bisa. Seperti yang sering kita jelaskan, diniati silaturahim bisa, diniati refreshing. Ya Allah, saya mau nonton One Piece, katakanlah nonton Naruto,
nonton apa mau sing film-film apa sih lali ya Titan ini cuma terkenal cuma hatam katakanlah tidak ada unsur maksiat sama sekali. Nah, ternyata ya Allah saya ingin nonton setengah jam saya niatkan untuk refreshing. Saya sudah suntuk belajar, suntuk ibadah, refreshing sidik. Nah, agar saya bisa semangat kembali dalam belajar. Maka nonton ini juga bernilai ibadah. Makanya apapun hal mubah yang diniati taat, ibadah, diniati kebaikan, maka juga bernilai kebaikan. Nafas pun juga sama, yang nafasnya yang sia-sia ketika diniati ketaatan, maka nafasnya pun juga akan menjadi sebuah mutiara. Itu ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Seluruh nafas ini harus digunakan untuk yang terbaik. Lanjut ya. Hikmah yang ke-23. La tataraqqab faraghal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab, jangan kau nanti-nanti, jangan kau tunda-tunda, jangan kau nunggu-nunggu. Faraghal aghyari, gangguan dunia, apa kosongnya gangguan dunia. Faragh itu kosong, al aghyari itu duniawi. Jangan tunggu, jangan tunda-tunda karena ada ujian dunia. Fa inna dzalika, maka hal demikian itu yaqta'uka, menghalangimu an wujudil muraqabah, dari adanya muraqabah lahu, kepada Gusti Allah, fima huwa muqimuka fihi, di dalam makom yang Allah tempatkan untukmu. Karena alasan-alasan kebaikan tertunda karena ujian duniawi ini bisa memutuskan dirimu dari makom muraqabah. Makom muraqabah itu di artinya ini bukan berzikir kepadanya, bukan. Memang muraqabah itu artinya berzikir, bisa diartikan berzikir kepadanya. Tapi sering kita jelaskan, muraqabah itu apa? Masih ingat apa muraqabah? Merasa diawasi oleh Gusti Allah. Ini makom muraqabah, ini makom yang sangat tinggi sekali. Ini sering kita ceritakan. Kekasih Gusti Allah, wali Gusti Allah, mesti muraqabah, mesti muraqabah. Hikmah ini maksudnya apa? Jangan kau tunggu-tunggu kosongnya waktu untuk melakukan kebaikan. Bukan kosongnya waktu, maaf. Jangan kau tunggu-tunggu kosongnya dirimu dari ujian duniawi, dari gangguan duniawi, kemudian barulah kau melakukan kebaikan. Karena hal tersebut itu bisa memutuskan dirimu dari level muraqabah. Bahasa ringannya, jangan tunda kebaikan karena ujian duniawi. Jangan tunda kebaikan karena ujian duniawi. Secara lafadznya, jangan tunda kebaikan nunggu terbebasnya dari urusan duniawi. Nah, urusan duniawi ini kalau selesainya, nggak ada selesainya. Maka nunggu kapan? Dan dunia itu umum. Dunia itu bisa urusan bisnis, urusan ekonomi, ada urusan keluarga, urusan istri, urusan anak, atau bahkan hawa nafsu, keinginan, ini semua duniawi. Jadi nek pengen melakukan kebaikan, tidak perlu menunggu terbebasnya kita dari ujian duniawi. Soalnya nek ditunda-tunda, ya angel. Contoh umpama, engko aku nek wis sugih baru sedekah, katakanlah. Ya lah pengutani soge, awakmu seumur hidup gak soge, terus kapan sedekah? Artinya seperti itu. Jadi nek pengen sedekah, yuk gak usah ngeteni soge. Kan sedekah kan gak harus nominal gede. Umpama, dan kata-kata sedekah itu sangat relatif sekali. Contoh umpama, sehari jajane, arek kuliah jajane piro sehari? 20.000, kurang lah. Piro biasanya normalnya? 10.000. Gak mungkin lah, apa 2000 US dollar. Katakanlah 30.000 cukup gak sih? 50.000. Katakanlah mahasiswa jajannya 30.000 lah, 50.000. Biasanya makan nongkrong 20.000. Kalau orang ada niatan sedekah, wah saya biasanya makan 20.000. Tak nyari warung yang sekiranya habis 15.000, 5.000 tak buat sedekah. Lo iso.
Oh, nggak perlu sugih, aku nek sukses, bisnisku berjalan miliarder, baru aku sedekah. Yo kapan? Potongan-potongan mie melarat seumur hidup. Kapan ujian nih? Kapan katakan seperti itu? Atau katakanlah rokok. Nah, rokok sedino sak bungkus. Sak bungkus 30.000. Kalau orang ada niatan ya iso ae. Wis lah aku tak hari ini tak ngerokok setengah bungkus ae. Sekiranya satu bungkus ini bisa buat 2 hari. Nah, kemudian hari besoknya yang 30.000 tak sedekahkan. Yuk gampang, sedekah nang musola, nang masjid, atau dijadikan nasi kotak jadi 2 kotak dikasihkan ke orang-orang becak. Ini sedekahnya gampang. Kita saja yang mempersulit. Sok-sokan nunggu kaya baru sedekah. Enggak ada. Nunggu kaya baru sedekah itu cuma alasan tok. Makanya lah kata Rokop, jangan alasan-alasan nunda kebaikan hanya karena alasan duniawi. Dan ini alasan-alasan duniawi seperti ini itu bisa menghalangi kita dari level muraqabah. Soalnya aku pikiran aku pengen pengen melakukan seperti ini tapi aduh urusan duniaku itu akeh, urusanku seperti ini akeh. Lah ketika mikir seperti ini loh, ini bisa menyibukkan diri dari level muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Gusti Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh Gusti Allah, ya Allah, aku melakukan dilihat. Aku melakukan ini diawasi. Aku ngomong ini didengar oleh Allah. Bahkan aku ngerentek nang ati, ya dilihat, didengar oleh Gusti Allah. Maka apapun ketika kita merasa muraqabah, maka kita akan melakukan hal terbaik. Apapun itu hal terbaik. Itu pasti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inti dari hikmah 23 ini apa? Bahwasannya apapun kerjaanmu, apapun profesimu, jangan jauh-jauh dari muraqabah. Ojo ado-ado teko muraqabah. Apapun profesimu, apapun kesibukanmu, apapun ujian duniawimu, ojo sampai jauh-jauh dari makom muraqabah. Muraqabah itu apa? Latihan muraqabah. Itu seperti apa? Itu apa caranya kita itu merasa diawasi sama Gusti Allah. Contoh mama sekarang katakanlah bisa sebetulnya latihan muraqabah itu bisa sekali. Contoh mama kita pejamkan mata selama 1 menit, itu cukup buat belajar muraqabah dan itu bisa menjadikan kenaikan level yang sangat drastis. Levelnya seorang hamba, level muraqabah itu level tinggi. Mama kita lagi nganggur di kamar atau di depan teras katakanlah sambil ngopi, nunduk, pejamkan mata 1 menit 60 detik. Bayangkan Allah melihat, bayangkan Allah mendengar. Bahkan rentek hati ini Allah melihat, Allah mengawasi. Merasa bahwasanya apapun yang di dunia ini tidak lepas dari pengetahuan Allah. Itu cukup 1 menit toh. Itu akan menguatkan keimanan kita. Ya minimal sedino 1 menit lah, isok-isok. Atau sebelum tidur, pada merem 1 menit kan lumayan. Dibayangkan bahwasanya Allah selalu melihat. Makanya pernah kita kasih amalan, amalan biar gampang muraqabah. Allah ma'i, Allah nadhirun ilayya, Allahu syahidi, Allah ma'i, Allah bersamaku, Allahu nadhirun ilayya, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikanku. Itu kata para ulama, iki nek diwaca sebelum tidur 11 kali, bacanya dalam hati, direnungi makna-maknane. Iki bisa gampang bermuraqabah. Gampang punya rasa selalu diawasi oleh Gusti Allah. Nek wis merasa selalu diawasi Gusti Allah kok enak, adem, ayem, mikiri ujian dunia yo enteng. Soalnya aku ini diawasi Gusti Allah. Ujian ini isinya pahala tok. Apa usaha opo gampang, aku tujuanku usaha, sing dikai pahala iku usahae. Untuk urusan hasil terserah Gusti Allah. Hasil iku yo Gusti Allah Maha tahu, nanti hasil usahaku yo opo, tak serahkan, aku tawakal. Sepenting aku udah usaha semaksimal mungkin. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Ketika sholat juga mendapatkan ketenangan. Ketika takbir, rukuk, sujud ini nikmat. Karena dia merasa bahwa Allah selalu mengawasi, Allah melihat. Ketika berbuat baik juga tenang, enak. Karena Allah selalu mengawasi, Allah melihat. Ketika kita maksiat, keweden, nggak enak, nggak tenang. Soalnya diawasi Gusti Allah, dilihat sama Gusti Allah. Bahkan kerentek api maksiat toil, izin. Kerentek toil. Wah, aku mulai tak ngelakuin iki. Aku nang kamar tak ngelakuin iki. Aku nang jeding tak ngelakuin ini. Aku nang kampus, aku tak ketemuan karo si fulanah katakanlah. Bagaimana seperti ini? Aku nang pinggir dalan, akeh pemandangan bagus, bisa cuci mata katakanlah. Iki kok ngerentek ini Gusti Allah ngerti, padahal cuma dalam hati. Makanya orang-orang sing bermuraqabah itu hati ini tenang.
hati tenang dan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Makanya kalau di sini hikmah di sini intinya adalah apapun kerjaanmu, apapun profesimu, apapun kesibukanmu, sebesar apapun ujianmu, ojo sampai terlepas dari muraqabah. Dan biasanya wong sing terputus dari muraqabah itu karena menunda-nunda dengan alasan ujian duniawi. Padahal ujian duniawi itu gak ono marine. Wallahu taala alam bisawab. Monggo, barangkali ada pertanyaan atau tambahan.